Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Kendall. Di video kali ini saya akan melanjuti dari video sebelumnya yang menjelaskan soal trading Olim Trade secara mudah. Ya, kita udah menjelaskan kemarin fitur-fiturnya. Misalkan kita klik ini jadi buy, klik ini jadi sell, ini atur durasi, dan ini atur nominal open posisi. Oke, jadi diketahui kalau di sini ada yang namanya candle. Candle itu adalah yang bergerak ini ya, ataupun yang sudah bergerak ataupun sudah terjadi, itu namanya candlestick. Candlestick adalah persatuan, maksudnya candlestick itu artinya kesimpulan dari harga price action yang disimpulkan menjadi satu candle. Saya berikan contoh, dan jangan bingung juga misalkan ada yang bilang nanti di grup open posisi di candle ketiga. Itu artinya candle ketiga adalah, kalian boleh perhatikan di sini ada garis, kalian kelihatan garis ini juga ya, ini juga ada garisnya, ini juga ada garisnya ya. Di sini ada jam 15.20, 15.25, 15.30. Di sini artinya setiap jam ini adalah perdagangan kelima ataupun candlestick kelima. Jadi ini candlestick kelima, otomatis di sini ini candlestick ke-1, candlestick kedua, candlestick ketiga, candlestick keempat, candlestick kelima lagi. Ya, ini candlestick kelima. Dan berikutnya yang ini yang merah itu candlestick ke pertama lagi, candlestick yang pertama. Kemudian ini candlestick kedua, ini candlestick ketiga. Jangan bingung, di sana ada nanti informasi di grup. Ayo siap-siap kita entry candlestick ketiga, entry sell, misalkan seperti itu ya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya. Candlestick, apa itu candlestick? Candlestick adalah kesimpulan harga grafik yang disimpulkan menjadi satu candle. Secara singkat saya jelaskan seperti ini. Kita masuk dulu ke area ataupun masuk ke harga yang seperti ini, harga cacing ya. Harga cacing di sini sangat sulit untuk kita bisa membaca. Mungkin sangat repot, bisa, cuman sangat repot sekali untuk kita bisa membaca per candlestick. Saya berikan contoh. Di candlestick itu ada berbagai, ada time frame namanya. Time frame itu artinya kontrak waktu, ataupun time frame itu artinya durasi masa candle ataupun umur candle. Oke, umur candle boleh, masa candle juga bisa ya. Ini dari time frame. Time frame itu tergantung, ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, tergantung kita settingnya. Misalkan kita settingnya di 1 menit, berarti masa candle ataupun umur candle dalam satu batang itu durasinya 1 menit. Begitupun di 5 menit. Misalkan 5 menit, satu batang candlestick itu sama dengan 5 menit durasinya. Oke. Kita kembali lagi ke sini di bagian grafik. Oke, kalian boleh perhatikan di bagian sini ini ada jam di bawah. Ada jam di bawah di jam 15.25. Dan berikutnya di sini juga ada jam di 15.30. Berarti dari sini ke samping itu umurnya ataupun lama masanya itu 5 menit. Ya, 5 menit. 5 menit durasi yang berjalan. Ini durasi yang berjalan, umurnya 5 menit ataupun lamanya 5 menit. Dari sini ke sini itu 5 menit. Gimana kita convert dia menjadi candlestick? Secara gampang, kalian boleh melihat PDF juga yang udah dikirimkan di grup ya. Ini kalian boleh lihat PDF juga yang sudah dikirimkan di grup. Kalau kalian yang belum masuk grup, kalian boleh cek link di deskripsi setiap video saya ya. Ini ada namanya open price ataupun saya screenshot boleh. Yep, kalian boleh lihat di sini. Saya zoomkan sedikit supaya lebih mudah ya. Ini ada yang namanya, ini garis masuk. Arti garis ini adalah masuk dia ataupun selesai dia di jam. Boleh di sini jam 10:05, boleh jam 10 berarti 10 lewat 10 ya. Jadi masuk dia ke jam berapa tadi di bawah? Jam 15.25. Jam 15.25 ke jam 15.30 berarti 5 menit. Di sini boleh kita klaim kalau di saat masuk ke garis ini, kalian kelihatan di sini ini adalah awal mulanya dia masuk ke jam 15.25. Dan ini adalah lastnya masuk ke jam 12.30. Oke, ini dia awalnya, ini dia akhir. Oke, kemudian diketahui di sini namanya, kalau bahasa yang lebih dikenal ini namanya open price. Open price ataupun ini yang terakhir namanya close price. Oke.
Yang awal namanya open price, yang terakhir namanya close price. Baik. Di sini tren yang awal pertama dia masuk, dia mengalami penurunan. Ya, penurunan itu pasti dibuat ataupun diciptakan oleh pihak sell, karena trading itu ada dua, ada buy, ada sell, ya. Jadi kalau tidak sell pasti buy, kalau tidak ada tenaga buy pasti tenaga sell. Ini adalah tenaga buy. Tenaga buy, kemudian sell melawan, buy lagi, sell melawan, buy lagi, sell melawan, dan buy mendominasi. Seperti ini juga ceritanya. Pertama dia turun, pihak sell, kemudian dilawan sama pihak buy, turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian dia naik kembali, melewati dari awalnya open price. Nah, di saat dia melewati awalnya open price, berarti candlesticknya pertamanya dia berwarna merah, ya, berwarna merah, turun, seret, kemudian naik, turun, kan? Naik kembali, nyentuh ke awal ini, dia di sini berubah warna menjadi warna hijau, ya kan? Menjadi warna hijau di sini, naik kembali, naik. Ini cara terjadi candlesticknya. Oke, di saat dia sudah naik di sini, sampai ke sini, kemudian dia berhentinya di sini ternyata. Kenapa berhenti di sini? Karena ini adalah penghabisannya dari umur candle, karena time frame, karena kita menggunakan time frame 5 menit. Masuk ke menit lain berarti tidak dihitung. Yang dihitung adalah dalam lingkup ini ke sini. Karena dari jam 25 tadi sampai ke jam 30, ya. Oke, sudah mengerti? Kita lanjutkan. Di sini sudah terjadi candlestick besar sampai ke sini. Nah, ada yang lebih di atas. Yang lebih di atas adalah yang ini. Lebih di atas. Ini jadi apa? Ini jadi sumbu. Ini menjadi sumbu. Nah, ini menjadi sumbu. Kalau kita perhatikan, ini sumbunya. Ini sumbu seperti ini, warna hijau juga mengikuti warna badan. Ini juga sumbunya. Segini sumbunya ya. Lebih besar sumbu di bawah daripada sumbu di atas. Demikian cara terjadi candlestick. Itu cara terjadi candlesticknya. Oke? Candlestick hijau itu dominan arah harga itu kenaikan. Ada rejection ataupun ada penolakan, ada sedikit. Ini salah satunya terjadi rejection, ini lagi terjadi rejection, ya. Kemudian di ujung ada sedikit terjadi rejection. Nah, itu dominannya buy, makanya candlesticknya berwarna hijau karena dia sudah melewati dari garis open di sini. Begitu ya. Oke, kita cek di jam 15.30. Kita masuk ke bagian candle, kita masuk ke bagian duration 5 menit karena tadi kita lihat terjadi candlesticknya itu di jam 15.25 sampai jam 15.30 dan kita memakai durasi 5 menit tadi. Makanya kita pakainya juga di time frame-nya 5 menit supaya nyambung ya. Jangan kita lihat nanti 5 menit, kita memakai durasi time frame 3 menit, itu tidak masuk akal. Oke. Inilah bentuk candlesticknya. Sorry, saya tadi salah menyebutkan. Candlestick yang saya maksud tadi adalah di jam 15.25. Ini dia, candlestick di jam 15.25. Sesuai seperti yang kita gambarkan tadi, lebih banyak sumbu di bawah dibandingkan sumbu di atas. Seperti itu ya. Itu cara terjadi candlestick. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan kepada mentor kalian ataupun kalian boleh chat adminnya juga, admin dari grup, supaya bisa dijelaskan dengan baik. Oke. Itu cara terjadi candlestick. Kemudian candlestick itu di saat candlestick banyak sudah tersusun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemana dominannya naik? Kemana dominan candlestick ini naik? Pada dasarnya basically candlestick ini cuman arah grafik saja yang dibuat seperti candlestick gitu ya. Ataupun misalkan bingung gini. Tadi kalian ingat waktu saya membuat seperti ini, di saat saya buat seperti ini, ada harga rejectionnya, ya kan? Kita masuk ke grafik. Ini juga demikian, ada harga rejectionnya juga, harga rejectionnya juga. Tadi grafiknya kan seperti ini kan, ada harga rejection juga. Kalau kita masuk ke bagian candlestick, juga demikian, secara garis besar juga demikian. Dia itu memang naik, cuman ada turun beberapa. Inilah grafik turun. Kalau kita grafikkan, jadilah seperti ini.
Nah, jelas seperti ini ya grafiknya. Ataupun kalian boleh menggunakan dari SMA ataupun indikator. Saya pasangkan indikator SMA, misalkan saya pasangkan SMA di SMA yang mendekati ya, SMA 3 misalkan. Ataupun SMA 5 lah, SMA 4 boleh. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dari grafik yang sebenarnya terjadi di saat kita menggunakan grafik. Dia ada buy-nya, kemudian ada sell-nya, ada buy-nya, ditekan oleh pihak sell, dinaikkan pihak buy kembali, sell-nya kembali melawan tapi tidak kuat, kembali mendominasi pihak buy, sell mulai masuk, buy lagi. Pada dasarnya seperti ini dan ujung-ujungnya ini dia namanya trend. Di saat candlestick sudah banyak ya, terjadilah trend. Terjadilah trend. Oke, trend itu adalah candlestick yang sudah bersusun dan dia terarah, itu arti trend. Oke, candlestick yang tersusun dan terarah itu namanya trend. Oke, ini trennya arahnya arah naik dan kita perbanyaklah entry buy di sana ya. Kita perbanyaklah entry buy di sana. Contoh, kita entry buy di sini dan di sini ada momentum juga. Misalkan pun tanpa momentum pun bisa kita entry dalam durasi lebih panjang, misalkan kita entry 3 menit 2 menit, itu boleh, diperbolehkan karena trennya memang pada dasarnya mengarahkan kenaikan seperti itu ya. Tren mengarahkan kenaikan, tidak ada tren yang mengarahkan penurunan, tidak ada. Ada nanti syarat-syaratnya supaya tren ini terjadi penurunan ataupun perlawanan harga. Contoh, tren sedang naik, kita mengetahui sampai kapan dia naik dan kapankah dia turun. Ini kita bisa pelajari nanti di momentum berikutnya ya, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari edukasi kita kali ini. Ini misalkan kita mengalami gagal di sini ya, kita boleh nanti di saat dia tren kembali naik, kita boleh entry buy kembali sembari kita kompensasi. Sangat mudah pada dasarnya kalau kita mengerti dari candlestick dan tren saja, kita udah boleh melakukan trading dengan sempurna. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu aja dari penjelasan kita kali ini. Terima kasih bagi yang menonton. Sukses terus bagi kalian yang di VIP Expert. Sukses terus bagi kalian di VIP Group. Kalau kalian mau join di VIP Group, kalian boleh chat adminnya yang ada di deskripsi setiap video saya. Thank you very much. Bye-bye.